datang di episode season kedua dari No Agenda Podcast. Sedikit perubahan suasana. Bersama saya Gung Kris, anak SMA 3 pertama yang punya podcast. Di sampingku ada Gozal, anak SMA 3 pertama yang juga bakal rilis EP Jumat ini. Ada pasti anak-anak SMA 3 tuh yang punya EP album gitu juga pasti ada, cuman mungkin angkatan 1 2 gitu mungkin udah kayak mereka duluan rilisnya gitu loh. Kayak angkatan berapa ya jadi? Aku SMA 3 angkatan 38. Oh, aku tamat ke masuk berarti. Aku 35. Oh, 38 mah adikku udah ada Hadi itu ya. Ya, Amara Hadi. Kayak kenal sama kakakku, Rayendra namanya. Rayendra. Oh, tahu. Rayendra Satya. Rayendra. 35 enggak? 35 kayaknya. Ya, 35. Kayak ekstra VOG berarti ke? VOG no kleng gimana? Berarti Aku nggak tahu sih. Zamanku tuh kayaknya kurang bagus kayak reputasi VOG itu nggak? Kalau Diki gimana? oh, aku nggak pernah bersentuhan sih sama ekstra tuh. Kayak dulu ekstra apa, Gung? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Simple aja. Oh, itu ekstra introvert ini sih sumpah. Wah, keren tuh. Kalau di angkatanku. Nggak aja introvert banget. Di angkatanku tuh ekstra paling gampang, tapi kayak waktu ekstra tuh ada di kayak di ospek gitu nggak awal-awal tuh. Ada MOS namanya. Nggak, Mas tuh kan Mos udah beda tuh. Mau Mulai ekstra tuh loh, ada kayak pelantian. ada sih. Tapi nggak pasti kelas 1 tuh pasti dimarah-marah suruh tutup mata gitu ya. Ya, itu kan Mos sudah tuh. Mos lah ada. Tapi ini dah aku yang agak shock culture tuh. Aku mau ekstra bulu tangkis. Ya. Mau ekstra bulu tangkis tuh underline bulu tangkis. Mau olahraga positif. Mau olahraga positif ya. Itu dalam hal yang untuk memulai atau kayak bisa masuk ke sana tuh lagi di Mos gitu loh. Mos skala kecil itu. Abis itu kayak ekstra tuh tetap nih marah-marah cuy. Ekstra kelas 1 tuh tetap nih marah-marah. Abis itu pas naik jadi pengurus lagi ada Mosnya cuy. Ya, tai kali. Tahu. Kayak aku inget di pantai tuh Cimos tuh. Pelantian pengurus tuh di pantai. Aku di gini sih di kayak lucu. Apa namanya? Aduh kok yang di PKB Art Center. Kayak di Cingsap. Aku di Art Center. Aku di Art Center di Mos skala kecil tuh. Ingat ya sekali lagi ya ekstra bulu tangkis ya. Ngapain ke bulu tangkis ya Art Center? Di Mos dulu. Kenapa nggak di lapangan bulu tangkis? Ya kan lapangan bulu tangkis kan ada yang private claim. Itu kayak marah-marahin anak kelas 1 SMA gitu di lapangan bulu tangkis, aneh sih gitu. Tapi itu udah di Art Center. Di Mos skala kecil gitu loh. Jadi kayak tutup mata gitu-gitu tuh. Tutup mata deh. Itu jujur lah, tutup mata tuh ngedownin mental tuh menurutku kayak apa nih yang bakal terjadi itu. Semua tutup mata lah. Ingat lagi sekali lagi ekstra bulu tangkis di pasti ada kayak di minuman gitu dicampur something gitu. Oper. Oh, nggak tahu. Aku nggak ada. Gituin tuh. Apa tuh? Kayak siapa aja yang seingatku either itu dia salah atau kenapa gitu kan, ada biasa games kelompok gitu kan. Kalau kayak kalah tuh kayak dikasih nih susu tapi dicampur apa jadi kayak nggak bisa diminum lah intinya. Sambirutu kayak gitu itu loh. Itu inget ya ekstra bulu tangkis loh itu. Ekstra bulu tangkis loh. Aku nggak tahu ya gimana ekstra yang lebih ilmiah dan mungkin akan lebih bagus karir gitu loh. Aku dulu tuh disuruh beli belanja barang-barang itu kan, belanja makanan, dikasih clue kayak ini nih susu harusnya ini. Nah, aku beli Nutribus tuh, padahal aku waktu itu tuh beli Nutribus nih. Padahal harusnya beli Ultramilk loh. Habis itu dimarahin Ci, sok kaya kamu deh ini gituin Ci. Jelek li men. Enggak sih, ya. Ya udah beda. Cultural. Udah beda. Terakhir tuh aku setauku tuh tiba-tiba udah enggak ada ospek lagi tuh angkatan berapa gitu ya. Angkatan di 40-an tuh kan ya. Mos namanya Cuk dulu. Iya kan dulu langsung pokoknya Mosnya siapa gitu diajak malah anak-anak itu ke lapangan futsal tuh. Enggak tahu gue tuh Ci. Tuh enggak tahu ya. Tuh ada kayak aku sempet lihat tuh di YouTube tuh, aku iseng-iseng gitu. SMA 3 nih? Iya. Diajak ke lapangan futsal gitu loh anak-anaknya. Ngapain sampai sana? Dengar ceramah aja.
Gitu ya? Enggak. Enggak ada ngapain. Oh, Kan bagus sih. VOG kan. VOG ya. Nah, itu ngapain kegiatannya? Itu pokoknya itu kalau ada yang butuh kayak choir, ada yang butuh gitarer, ada yang butuh keyboardis, musisi-musisi itu pasti SDM-nya tuh dari VOG, itu penyedia jasa musik lah dulu tuh. Untuk lingkupnya apa? Lingkup sekolah aja. Sekolah tuh kadang kalau beruntung dikirim lomba gitu. Kirim untuk lomba-lomba gitu. Kayak sebagai apa di sana? Vokalis, choir, gitar. Aku ingat jabatanku, Ci. Apa? Si musik. Si musik gitu. Si musik 1. Si paling musik. Si paling musik. Apa kegiatannya? Main gitar. Berapa satu angkatan itu berapa yang ikut VOG? Oh, ingat lagi aku nih. Berapa? 38 deh. Satu kelas tuh ya. Ya. Oh, katanya sama bulu tangkis terbanyak kedua ada ya. Katanya dulu tuh ekstra bulu tangkis tuh kalau yang bingung nyari ekstra apa tuh pasti bulu tangkis masuknya. Itu udah kayak udah paling mantep tuh. Itu tapi itu katrok sih ada. Itu ngapain ke? Main bulu tangkis. Bulu tangkis Oh iya. Dulu kan udah tuh lewatin mos skala kecil tuh ya, akhirnya mulai lah ekstra gitu. Ya datang bayar kan lapangan basket. Bulu tangkisnya kan nyewa gitu loh, jadi kita datang ngecuk absen pulang gitu aja. Di mana lapangan bulu tangkis gitu? Pindah-pindah sih, kelas 1 tuh aku di bypass. Terus kelas 2 something gitu aku di gini di depannya Madri. Sampai tamat terus. Oh, jalan-jalan itu. Iya, Kleh. Dari sana lah. Tapi itu dah 38 orang. 38. Ketua aja, Pak. Ketuanya angkatanku nih. Aku wakil lu sih. Ketuanya Raden Muhammad Rahmadana Nugraha Putra Prasetyo. DM. Rizal jadi di mana dia? Dia sekarang menjadi dokter di Tabanan. Oh, emang orang Bali. Orang Bali. Cuman Islam gitu. Kan Raden. Kita tapi pernah yang ngomongin SMA 3 lagi, aku pernah masuk ke ruang OSIS ya? Enggak pernah, no. Aku katanya satu-satunya anggota siswa SMA 3 non OSIS yang bisa masuk ruangan OSISnya katanya. Aku juga katanya satu-satunya. Wih, seru kan. Dalam rangka suruh fotoin mereka lu. Oh, Kleh. Jadi mereka tuh kayak mau perpisahan itu kan. Aku nggak tahu ya kenapa semua orang tuh kayak penasaran gitu. Tapi seru. Aku seru jujur nih kalau kayak Kleh pantas betah gitu di sini. Rumor-rumornya tuh ada PlayStation katanya. Oh, masa ya? Kleh gaul nih. TV, tempat tidur. Kleh tai gitu, aku pantas betah ke sini tuh. Iya, AC, ruang OSIS ruang OSIS kayak zaman kita masih di pojok tuh. Masih di pojok. Di pojok sana tuh. Di dekatnya kantin tapi sebelah kiri. Ya, di situ dah. Selatan itu. Itu dah, situ dah masuk Cang Ait. Oh, ada PS berapa? Oh, enggak tahu, pokoknya ada sistem entertainment lah pokoknya. PS tuh gua rasa. Karaoke gitu, ada karaoke. PS2 kayak tuh. Tuh lah, seru, aku enggak pernah. Tidak tertarik sih aku masuk sana. Makramat ikut ke? Makramat ikut aku. Kayak Maranita waktu itu satu angkatannya. Enggak, Ranita tuh di bawahku. Oh, itu dia kemarin cerita katanya itu kesurupan waktu angkatannya dia. Itu kayak makramat terakhir, Cuk. Makramat terakhir tuh. Makramat terakhir tuh. Itu masih berarti kan masih sekolah kan? Masih kelas 3 ya, gitu jadi kayak makramatnya adik kelas. Adik kelas. Katanya kesurupan terus kayak kalau ini aku terakhir, kalau enggak dia katanya potong tangan apa. Kleh. Langsung selesai makramat seumur hidup. Langsung enggak ada lagi, Dut. Makramat tuh ya pesta gitulah. Kayak pementasan. Malam apresiasi anak. Itu kan jadinya teater sama teater punya acara tuh. VOG gitu kayak juga kan. Oh, ya gabung lah semua orang. Sebagai ekstra bulu tangkis nonton aja lah, seru tuh. Oke, aku main Cok operet. Anjay. Main aku jadi satpaman. Berhenti, jangan lanjut. Itu kayak waktu itu berarti ada ya? Ada aku. Cuman aku enggak ingat kejadiannya itu gimana. Tapi ya aku ingatnya ada orang kesurupannya ya. Banyak. Mana aku tahu itu. Banyak maksudnya histeria gitu.
Ya, Wah, histeria tuh lumayan. Kle itu malam-malam lagi kle, serem tuh. Di Wantilan tuh ya. Wih serem tuh. Quite Tapi aku kan orang kesurupan nih, aku profesional ya. Acting tuh operate kan sih? overrated aku tuh. Masih orang-orang kesurupan tuh kayak masih pedang. Hah? Enggak, itu sebelumnya. Kan kalau di teater tuh ada doa lingkaran tuh. Kita main doa lingkaran. Performatif kle orang-orang dari SMA sih kle. Bagus tapi mengingatkan kita untuk sebelum melakukan sesuatu tuh berdoa. Itu gitu ya. 3 tuh langsung banget. Wah. Angkatan J masih ada yoga gak sore-sore itu? Yoga siapa? Oh, yoga. Aktivitas yoga. Aktivitas yoga. Masih. Keren. Siapa kadang yang ngajar lu tua. Bagus kan kegiatan SMA 3 Bagus, tuh. men, Bagus. bagus. Itu aku jujur, Mbak. Jujur karena teman-teman banyak yang enggak suka ya, aku ikut enggak suka sebenarnya demen cenderung. Jadi sebelum yoga tuh lari dulu kita Ya, pemanasan. Kardio bagus sih. Lari dulu tat, abis itu yoga sih gila gagah no. SMA tuh. Kita SMA 3. Enggak tahu SMA lain juga ada enggak sih? Yoga. Seingatku enggak no, angkat kita ya dah aneh-aneh zaman-zaman dulu tuh. Lari. Oke. Lari. Kayak prom di mana? Hah? Kayak ada prom? Ada tuh di Bumiku. Ijar mana? Di Oh di gini. Soputan tuh. Oh ya Sultan. Oh ya Bumiku. Suka. Bisa ada DJ. Adalah kayak gini aja. Bukan, Cuk. Siapa kadang. Tapi Enggak kelas. kalau aku ingat-ingat tuh familiar mukanya. Karena aku sekarang akhirnya jadi DJ kan. Tahu kayak itu siapa? Kayak kenal gitu loh. Oh. Kayak flashback memori, reverse engineer gitu. Dulu ada DJ tapi kayak kenal aku sekarang nih, tapi nggak tahu siapa. Oke. Ya. Gozal. Sebagai anak SMA 3 pertama yang bakal rilis apa jadi ya EP apa gitu. Yang sekarang nih. EP sih yang besok. Apa bedanya EP sama LP? LP tuh EP tuh extended play, LP long play gitu kayak. LP tuh ya album yang lebih dari. Oh, LP itu album. Kalau di peraturannya Spotify itu lebih dari 30 menit apa lebih dari berapa? Album tuh LP. Lebih dari 1 jam. Lupa aku. Oh gitu ya. Pokoknya Itu beda itu guys. Itu beda. Jadi dibedakan menurut durasi berarti ya total keseluruhan. Menurut durasi, kadang ada juga yang bedainnya menurut jumlah lagu, total lagu yang ada di sana. Aku nggak terlalu ngerti sih gitu-gitu. Kan sebelumnya udah pernah yang apa? Yang kok covernya seniman banget tuh. Yang mana? 2022 kayak yang. Oh, 2023 tuh namanya Materialism EP. Itu kok udah nggak ada lagi? Itu aku lupa bayar sih, jujur. Kayak itu kan subscription gitu. Apa mendistribusikan. Siapa yang bikin covernya bagus? Itu Roland, Cuk. Oh, Roland ya, Roland. Bagus, artis Gianyar. Itu udah nggak ada tapi karena aku lupa bayar di SP. Akhirnya kan ya udahlah. Akhirnya aku fokus nge-DJ aja, nggak jadi musisi gitu, nggak jadi solois. Akhirnya udah. Kalau sampai sekarang ditarik ke belakang lagi kayak ini kan jatuhnya kayak juga kalau kayak label diri kayak tuh kayak produser juga. Ya. Produser, artis. Produser, gini deh, produser, music composer, solois gitu dah sekarang. Oh DJ nggak? DJ masih nge-DJ, cuman buat kerja aja. Produser, solois, musik apa? Music composer. Dari ketiga nih Biar kayak mana lebih duluan untuk kayak mengulik kegiatan kesenian gini? Menjadi producing kah? Untuk memproduksi kah? Aku ini dulu. Musik komposer kah atau solois? Composing dulu. Anjay. Bikin beat lo-fi gitu. Zaman dulu banget. 2000? SMA tuh, SMA 3 dah tuh. 2015 apa? 2016. 2016 kita dengan Fruit Loops. Dengan dulu pakai aplikasi di handphone namanya Caustic. AP ya kayak pakai? HP tak pakai. Apa Android tuh? Android. Samsung. Di iPhone juga ada Caustic 3 gitu. Tuh dah pakai bikin beat lo-fi. Ya men. Terus dengan beat itu kayak bawa kemana? Beat itu? Bawa ke SoundCloud. Terus banyak nih aku ngepost di SoundCloud. Terus udah di repost sama YouTuber apa kayak Lofi gitu. YouTuber Lofi Girl, channel YouTube yang nge-repost musik tuh loh.
Adalah pokoknya. Majestic Casual. Ya modelan kayak gitulah, Oh, tapi iya. enggak Majestic Casual enggak masuk aku. Dan waktu itu Gitu, tuh Bre. masih pakai HP tuh. Masih pakai apa sih? Gokil. Terus kalau nyanyi itu? Hah? Kalau nyanyi Nyanyi tuh dulu hobi aja sih gara-gara aku masuk VOG gitu. kayak ada rekaman kayak nyanyi dengan baju batik Trisma yang gini tuh. Oh enggak ada no. Nggak Sayang ada? sekali. Dulu aku tuh anti direkam gitu, Cuk. Ya kan nggak boleh bawa HP juga SMA 3. Iya, Ci. Itu lagi satu tuh enggak boleh bawa HP sama 3. Simpel kan SMA 3 nggak boleh bawa HP sih. Menjadi soloist tuh kan kayak bikin beat. Nah, Akhirnya kayak mulai nyoba nyanyi-nyanyi. akhirnya nyoba nyanyi-nyanyi itu dah 2023 Materialism. Oh itu? Itu nyoba kayak ngisi instrumen sendiri lah. Kan sebelumnya tuh aku produce buat banyak orang nih. Seperti Produce buat Emir Hermono di Malaysia. Terus ya teman-teman aja lah pokoknya sebut sama lagi. di Fiverr. Oh Fiverr, Nah, di Fiverr dulu aku. perusahaan Israel. Perusahaan Israel. Sekarang aku udah stop Fiverr. Oh Fiverr tuh berarti menerima consignment dari Amerika. Amerika Syara Amerika menerima bikin apa kayak bumper, macam-macam sih, bikin jingle gitu-gitu dulu. asik, jingle. Ya, jingle kayak State Farm tuh. Masa? Ada lagu Kayak ingat nggak bikin pernah buat jingle untuk apa? Perusahaan apa? nggak tahu sih, pokoknya kalau di Fiverr tuh Kayak cuma dikasih brief buatin saya ini. ada nama orang, Hah? dikasih brief buatin ini, set terima pembayaran, udah gitu aja, hilang dah orangnya tuh. Oh. Dia nggak tahu dibawa kemana kan. Tapi itu waktu itu kayak apa namanya dalam hal mencari nafkah itu dengan di Fiverr kayak. Ya, Mostly di Fiverr. mostly di Fiverr, di teman-teman juga tuh dah Emir tuh supportive. Itu Ayu, why Why you hurt me? itu Ayu tuh apakah orang beneran atau Fiktif fiktif ya? fiktif. Berarti nggak ada spesifik itu Ayu siapa yang menyakiti kita. Nggak ada sih. Berarti Itu kan kayak cuman Shouty why you hate me. apa? kayak Shawty, why you hate me? kayak gitu. Itu kan pembahasannya di sana soal di Ida Ayu Why You Hurt Me part 1, part 2, part 3 tuh pembahas Part 3 lah nih. ada part 3 nanti di next EP nih, di yang besok rilisnya. 3 tuh part 3. Part 3 itu kan pembahasannya tentang sakit hati in general ya. Oh. Kayak nggak ada, Kenapa aku penggunaannya Ida Ayu gitu, Pak? lucu aja ya soalnya kayak aku dari Bali gitu, Iya, pengganti kata shouty gitu. pengganti kata Saudi. Terus Tuh, Bray. kan dia udah pernah jadinya berapa kali jadi kayak ngeluarin apa nih EP ya jadi ya. Yang Dua ya? ya, di Spotify itu Materialism yang sudah ke take down tuh gara-gara lupa bayar. Habis itu yang Nyesel nggak? Tapi waktu itu respon orang-orang gimana dengan hal itu, dengan materialism? yang sadar pertama tuh Mas Abi sih. Ngapain hilang deh gitu. Mas Abi. Udah Sadar, balik udah ke Jawa. nggak tahu dah. Oh ya. Makasih Mas Abi. Shout out Mas Abi. Shout out Mas Abi. Habis itu perhatikan. memperhatikan dia cok le. Mudah. Habis itu ya udah, aku juga ngecek kan jadi ya, beneran hilang sih, kenapa nih ya, kenapa? Ternyata itu dah telat bayar. Enggak. Kira ke take down, aku males lagi ngurusin gitu-gitu, ya Do udah. you check the apa insight gitu tuh terhadap EP itu gimana menurut Ki? Kesimpulan Ki waktu Insight apa nih? itu. Berapa orang yang denger? Kecek. Monto kan, aku dikit li pendengarku cok, termasuk sekarang monthly listener tuh 500 ya. Ya karena kan Ki nggak ada ngeluarin sesuatu. Iya nanti Tapi mungkin waktu ada materialism, waktu itu lumayan sih, lumayan. you get apa Ada yang kayak 20 ribuan. Menurutku udah lumayan deh ya, kayak dengan ya Ki- dikit sih itu, cuman dengan kayak Ki ngeluarin bagus sih. materialism kemarin tuh apakah membuka chances untuk Ki ngapain nggak dengan Ki ngeluarin itu? Ada yang reach out ke Ki nggak kayak gue salah produseri saya kayak itu gitu tuh. Kayak aku udah lupa sih, aku bahas banyak no, dulu tuh kayak Bas banyak tuh berarti banyak Ki. kan gara-gara Fiverr, habis itu bantu-bantuin temen bikin ini bikin itu tuh, jadi kayak lupa siapa aja no.
Tapi yang paling lama tuh dah Emir tuh paling lama aku giniin. Apa? Pada stream. Ya, Kayak ada berarti kredit Gozal itu di beberapa karya dia. ada beberapa. Di Emir ada. Nah, ini kepo dikit nih terhadap apa namanya itu kan kayak di site sebagai produser gitu-gitu tuh. Ya, Eh, sistemnya di skena musik itu gimana sih, kayak dibayar di depan atau take credit tuh apakah juga kita dapat royalti kayak gitu-gitu? jarang sih ada yang ini yang nawarin yang ngasih royalti tuh. Biasanya tuh cuman beli putus aja udah. Bayar sekian set aku bikinin untuk udah produce. selesai. Oh, Di kredit atau enggak di kredit ya terserah. terserah. Tergantung dia karena udah Ya. di depan. Terus Objects in mirror are closer than they appear. kenapa begitu? Biar unik sih. Karena temanya kali ini tuh kebetulan di salah satu lagu tuh ada yang membahas tentang ngobrol di mobil. Simpel aja tema aku sebenarnya, ngorte di mobil. Biasanya di mobil tuh ada tulisan objects in mirror are closer than they appear. Bukan karena Kes selalu ngecek ke belakang sehingga kita terpaku dengan Ya itu tulisan juga, itu. itu juga kan tergantung interpretasi orang-orang tuh kayak Anjay. gimana. Terus Bebas ya sih. berapa lama waktu yang kayak gunakan untuk menghasilkan yang akan keluar besok nih? Kurang lebih tuh 1 bulan tuh udah jadi 5 lagu tuh kemarin. Oke, Yang besok randomly aja bulan lalu ngeluarin sesuatu. Iya. Gitu aja. Ya, Sebulan tuh kayak bikin. sebulan 5 lagu dikit soalnya. Karena sebelumnya tuh udah ada beberapa yang aku tulis gitu loh di jalan VN. Nah, tuh udah tak gabung-gabungin jadi satu. Oh, mungkin lagi naik motor. Nah, gitu? lagi naik motor. Besoknya lagi naik motor tak gabung-gabungin dah jadi satu. Paling sering ketemu inspirasi di mana? Di motor. Motor. Lagi Motor. berak gitu enggak? Lagi berak tuh jarang no aku. Kenapa ya? Kenapa orang-orang tuh lagi berak tuh banyak inspirasi yang datang. Fokus soalnya. Kayak berak megang HP enggak? Megang pod sih aku. Nggak megang HP, takut kecemplung. Berak megang HP tuh justru ke distract sih. Dulu aku ya kalau nggak megang HP atau apa itu baru fokus. Anyway, kalau berarti Yes sir. sumber inspirasi datang mostly ketika berkendara. Kayak stay di mana BTW sekarang nih? Sekarang di Gatsu Barat. Oh udah nggak dari kan udah sempat ngajak ya. Sempat ngajak, sekarang di Gatsu Barat Astokar biar gampang kemana-mana. Objects in the mirror are closer than it appears gitu. Ya. Berapa ada track? Berapa track? 5 tracks. Seberapa kepikiran kayak terhadap nih Cang ngeluarin ini gimana ya terhadap whole EP ini 1-10 seberapa kepikiran gitu? Aku tuh Kayak tipe yang cuek, tipe kepikiran yang tuh maksudnya gimana? you know kalau keluarin gitu tuh loh maksudnya. Oh enggak sih, aku kayak Ragu-ragu nggak, kayak insecure nggak, kayak apa, kayak keluarin aja dah gitu. enggak sih, aku kayak bikin ya udah keluarin. Udah bagus juga nih. Keluarin, nggak mikir ke depannya gimana cara supaya terkenal tuh, enggak sih. Enggak kayak gitu. Jadi kayak enggak, ya udah, enggak ada. Tapi mikir kayak ada apa-apa. cita-cita jadi terkenal nggak? Sekarang mungkin belum ya. Kayak masih ingin menikmati proses berkarya gitu. Lagi seneng Ke undergroundan ini. ke underground enggak juga sih, lebih ke emang senang aja aku bikin lagu. Aku juga bingung kenapa Gung Kris tiba-tiba kayak DM aku, mau nggak podcast membahas EP kayak yang mau keluar. Ya aku lagi gini nih lagi kayak tau kan kayak kemarin tuh kan tenggelam tuh. Ya, Terus kayak aku ada kayak klik gitu lah. oh lagi bounce back. Klik gitu lah, kayak gimana kalau aku besok mati ya gitu. Terus Bodoh. kan nggak tahu kan kayak kapan kayak meninggal. Iya Kan sih. ada yang tahu. Terus Oh. kayak aku kayak dari dulu tuh kayak banyak banget pengen buat ini, pengen buat itu, tapi kayak lewat aja gitu loh. Sedangkan Yeah. kayak what if Cang mati ben manina nah gitu loh. Terus aku belum ngelakuin hal yang aku pengen lakuin tuh, jadinya kayak
kayak agak semua orang gitu aku ayo tapi kayak ini cang didiannya gitu loh. Bagus sih, menjadi sebuah dorongan jadi Iya, jadi kayak kira harus bagus-bagus amat gitu loh. Kayak sampah aja di sosmed juga ada yang bela gitu. iya men. Gitu-gitu tuh kayak masa cas hidang lah aku mau buktiin gitu aja. Oh, Itu nggak genuine tuh berarti ada, menurutku tuh aku ambisius tuh. aku juga ada masa-masa gitu sih dulu. Ya, Kayak kayak gimana cara biar ini tuh 1 juta stream gitu. Tapi kayak tapi 1 juta stream tuh dapat duit nggak? kata-katanya sih dapat. Aku nggak pernah ngecek, Cuk. Aku kayak cuman bikin dar. Dari berapa tadi ada 5 track. Ada 5 tracks. Track pertama Track pertama judulnya Backseat Confession. that's it, what? Confession. Itu berdasarkan pengalaman nyata. Tidak. Yang kedua Berdasarkan yang kedua judulnya Average Boy Experience. apakah Kim merasa ada experience tertentu menjadi average boy? Gimana? Apakah Ke mempunyai experience tertentu menjadi average boy? Apa Ke menganggap diri Ke itu nggak average? Average sih, pasti semua orang ngerasain sakit hati dan cinta-cintaan sih. Pokoknya albumnya ini isinya tuh cinta-cintaan ya. Untuk kali ini R&B full, nggak ada aku yang kayak nge-rap yang R&B berarti? R&B. Wow. Bernyanyi Fayaz, Brand Fayaz. Inspirasi. Party Next Door. Party Next Door mirip-mirip. Siapa lagi kalau kita bisa describe sound? Aku nggak ini sih, nggak ada referensi, aku kayak bikin ya. Damn, #talented. Wih, jangan dong gitu. Nomor 3 track nomor 3. Nomor 3 itu adalah New Fits. Itu New Fits itu udah rilis tuh. Cuman Fits sekarang masuk penampilan. ya Fits outfit. Nomor 4. Nomor 4 ide Ayu Why You Hurt Me Part 3. Kenapa harus sampai rencananya sampai part berapa? Ide Ayu. Nggak ada sih, aku tetap jalanin itu aja, jalanin sequel ide Ayu ini. Itu udah sampai part berapa menurut Sampai mati aku. Sampai part 100 tetap terjalankan. So, kalau Ide Ayu Why You Hurt Me menurut Ke di sequel terakhir kan sih pada akhirnya Ke bosan untuk menaruhkan Ide Ayu Why You Hurt Me part ketika Ide Ayunya ngapain atau perasaan Ke tahu ketika Ide Ayu yang meninggal kayak udah nggak ada bahasan lagi loh jadi. Imajinasi aja tuh, imajinasi fiktif. tapi yang di sekarang ini berarti Ide Ayunya You Still Hurt You ya ceritanya Still Hurt the main character. Aku nggak tahu sih, aku kayak mungkin bisa jadi aku berdasarkan pengalaman temen gitu yang cerita ke aku. Nice. Nomor 4 gitu nomor 4 tuh dah Ide Ayu. 3 kan New Fits, 4 Ide Ayu, 5 judulnya Gandhi, 6 nggak ada. Gandhi ini berarti tentang kesabaran. ya Lirik. itu tipe orang yang sabar apa enggak? Aku nggak sabar men. Sabaran ya Average mungkin ya, kayak rata-rata. Tergantung layaknya manusia pada umumnya. Ya betul. Ya. Tapi ini nyala nggak? Nyala sih. Nyala ya. Cek. Bosal besok akan rilis EP. Saya besok 22 Agustus. What do you expect dengan apa ya di benak Ke atau kayak di your imagination tuh, how do people want you to perceive your newest releases? Ya paling cuman sesimpel dengerin bagus lagunya, itu aja sih. Nice. Kayak nggak terlalu yang heboh banget. Orang ini harus terkenal, aku nggak expect. Tapi kalau kita kenal, apa hal pertama yang ingin kita lakuin? Beliin ibuku lemari, Cuk, karena dia pengen kali lemari sih. Oke. Selain itu aja sih, bikin showcase mungkin ya. Semoga bisa. Yeah, you hear it first, Gozal. Kalau sudah terkenal ingin beliin mamanya lemari.
Damn. Wadimor. Apa merek lemari? Olympus. Olimpik. Olimpik.